Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Freda Atala Harunati Elora dengan NIM 250701606188. Kalau kita perhatikan teman-teman, kenapa ya kakek nenek kita itu biasanya lebih rajin ibadah dibanding waktu mereka masih muda? Nah, hal itu ternyata berkaitan dengan perkembangan religiusitas di masa dewasa akhir yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Pertama, kita akan bahas pengertian religiusitas. Jadi, apa sih itu religiusitas? Religiusitas adalah kualitas seseorang dalam meyakini adanya Tuhan serta memahami dan menjalankan ajaran agama di kehidupan sehari-hari. Religiusitas tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga dari sikap, nilai, dan perilaku individu dalam kehidupan sosial. Religiusitas itu tuh bukan cuma soal ibadah aja, kayak sholat atau doa, tapi lebih ke gimana seseorang percaya sama Tuhan. Terus itu kelihatan dari sikap sama perilaku sehari-harinya. Contohnya, kayak orang tetap jujur walaupun lagi butuh uang. Misal ada orang jualan itu butuh uang, tapi mereka tuh tidak curang, mereka tidak melebihkan gitu. Atau mereka tetap sabar saat menghadapi masalah. Nah, itu juga termasuk religiusitas. Kemudian adalah pengertian dewasa akhir. Dewasa akhir adalah tahap perkembangan terakhir yang dimulai sekitar usia 60 tahun hingga meninggal. Pada tahap ini terjadi perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara seseorang memandang kehidupan. Kemudian ada karakteristik dewasa akhir. Seseorang pada masa ini cenderung mengalami penurunan kondisi fisik, kehilangan orang terdekat, contohnya kayak pasangan hidup atau teman, dan bisa jadi anak. Tidak menutup kemungkinan kita kehilangan anak waktu kita sudah lansia. Kemudian perubahan peran sosial. Dan yang terakhir, meningkatnya refleksi diri. Jadi kita tuh nanti akan jadi lebih sering mikir kayak, dulu aku udah ngapain aja ya di hidup ini, duh kenapa ya dulu aku nggak gini gitu. Jadi lebih banyak refleksi diri. Kemudian ada religiusitas pada dewasa akhir. Pada masa dewasa akhir, religiusitas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, menariknya di sini di usia ini justru religiusitas itu kita semakin meningkat. Biasanya lebih dekat dengan Tuhan, ibadahnya lebih rutin, dan agama itu jadi pegangan hidup banget. Contohnya, kita pasti sering lihat kan, kakek nenek kita jadi lebih sering ibadah atau ikut pengajian. Nah, itu karena mereka lagi cari ketenangan juga. Kemudian, hubungan religiusitas dan kematian. Seiring bertambahnya usia, lansia semakin memikirkan kematian. Religiusitas membantu seseorang untuk memahami kematian, menerima kematian, dan mengurangi ketakutan terhadap kematian. Jadi religiusitas pada masa dewasa akhir itu sangat penting banget karena bisa bikin orang lebih tenang dan gak terlalu takut akan kematian dan akan lain sebagainya. Fungsi religiusitas pada dewasa akhir memberikan ketenangan batin. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, memberikan ketenangan gitu. Kemudian membantu mengatasi kecemasan, memberikan makna hidup, dan membantu menghadapi kehilangan. Jadi kalau kita kehilangan pasangan atau kehilangan anak, kita akan jauh lebih kuat dan akan jauh bisa lebih ikhlas. Kemudian ada teori Erikson. Tahap perkembangan akhir, Erikson itu menyebutnya dengan integrity versus despair. Integrity yaitu menerima hidup dan kematian, despair yaitu penyesalan dan ketakutan. Jadi nantinya kita tuh akan merasa tenang, damai, atau yang disebut dengan integrity, atau bisa jadi kita akan merasakan penyesalan dan ketakutan. Itu yang dinamakan dengan despair. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan. Religiusitas adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Pada tahap dewasa akhir, religiusitas seseorang meningkat. Religiusitas tidak hanya menjadi rutinitas sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan pada masa tua.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.